Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Nageki no Borei wa Intai Shitai. Video ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita pun kemudian mulai diperlihatkan flashback tentang sosok Gilbert yang mengatakan bahwa Gilbert ternyata merupakan anak ajaib karena selalu lebih unggul daripada anak-anak seusianya. Usahanya selalu membuahkan hasil yang sangat baik dan memiliki masa depan yang sangat cerah. Bahkan saat itu, rekan-rekannya tidak lagi mampu mengejar kemampuan dari sosok Gilbert. Tapi beberapa hari ini, masa kejayaannya itu pun mulai menjadi suram ketika monster yang melebihi kekuatan anak ajaib mulai berkumpul di tempat ini. Beberapa saat setelah kekalahannya itu, Gilbert pun sejujurnya masih tidak terima dan masih mencoba untuk melakukan tanding ulang. Sedangkan di sisi lain, Tino yang melihat keteguhan dari Gilbert itu pun kemudian mengatakan kepada dirinya, "Kau bisa menggunakan pedangmu kali ini jika kau mau, dan aku akan menggunakan tangan kosong." Mendengar ucapan seperti itu, tentu saja Gilbert pun menolak dan berkata bahwa dia tidak akan pernah menggunakan pedang ketika lawannya itu tidak menggunakan senjata. Tino yang mendengar ucapan itu pun menganggap bahwa sikap dari Gilbert itu terlalu keras kepala. Lagi pula, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Tino. Namun beberapa saat setelah kejadian itu, Cray pun langsung menenangkan mereka berdua dan berkata, "Bertarungnya sudah cukup. Oh ya Gilbert, pertarungan itu sebenarnya hanya untuk mengukur kemampuanmu, dan sekarang kau pasti juga sudah mengertikan. Oh iya, aku ingin menanyakan satu hal kepada dirimu. Apakah kaulah yang memutuskan keluar dari partimu sendiri?" Mendengar ucapan seperti itu, Gilbert pun dibuat benar-benar sangat terkejut, dan Cray saat itu melanjutkan perkataannya, "Anggota partimu tidak lagi bisa mengimbangi kekuatanmu kan? Makanya kau meninggalkan mereka semua." Gilbert yang semakin penasaran itu pun bertanya bagaimana Cray bisa mengetahui semua itu. Tetapi Cray kemudian mengungkapkan bahwa dia pernah mengalami hal yang sama. Gilbert itu terlalu kuat bagi mereka, dan Cray benar-benar memahami perasaan itu karena dia juga pernah mengalaminya. Tapi Cray mengatakan kepada Gilbert bahwa dia tidak pernah kabur dari situasi saat ini. Dia pun kemudian mendekat ke arah artefak milik Gilbert itu dan kemudian menyentuhnya sedikit dengan menggunakan kakinya sambil berkata kepada Gilbert, "Aku tahu ini bukan seperti yang kau pikirkan, tapi mari kita belajar bersama-sama." Tiba-tiba, kekuatan dari artefak milik Gilbert itu pun langsung tersalur ke seluruh tubuh milik Cray yang membuat orang-orang yang ada di tempat itu pun benar-benar terkejut. Satu-satunya yang tidak terkejut hanyalah Tino. Melihat kekuatan yang ada pada artefak milik sosok Gilbert itu, Cray pun kemudian mengatakan, "Wow, ini peningkatan atribut dan perluasan jarak jauh. Ini memiliki efek yang sangat sederhana, tapi ini pedang yang sangat bagus. Kau harus menjaganya dengan sangat baik." Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Cray, Gilbert pun benar-benar kena mental dan berkata, "Bukankah itu mustahil? Kau seharusnya tidak bisa menggunakan itu. Pedang itu adalah atribut penyucian dan sebuah artefak yang asli. Jadi tidak mungkin seseorang bisa menggunakannya semudah itu." Diketahui, artefak merupakan barang yang sangat kuat dan membutuhkan kendali yang baik dari sang pengguna. Semakin kuat kemampuan dari sebuah artefak, maka akan semakin susah pula artefak itu digunakan. Namun saat ini, Cray malah menunjukkan kemampuannya dengan menggunakan artefak itu bahkan sebelum Cray menyentuh pedang itu secara langsung. Melihat kejadian ini, tentu saja Gilbert pun benar-benar sangat terkejut. Dia tidak habis pikir dengan apa yang dilihatnya saat ini. Bahkan sejujurnya, dia saja harus mengerahkan segalanya untuk bisa menguasai artefak itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita pun diperlihatkan Cray yang merasa senang sambil mengatakan, "Artefak milikmu ini memang benar-benar sangat menakjubkan.
Gilbert yang melihat kejadian itu pun berkata di dalam hati, bagaimana bisa dia mengendalikan kekuatan yang sebesar itu? Aku tahu betapa sulitnya menggunakan senjata itu, karena pada dasarnya itu adalah senjata milikku. Dia memang benar-benar sangat luar biasa. Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Gilbert, wajah Tino pun terlihat sangat senang. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita pun diperlihatkan narator yang saat itu menyampaikan sarang serigala putih, tepatnya di area hutan ibu kota kekaisaran Jibrudia, tempat di mana para monster liar berkumpul, dan di ujung jalan itu terdapat rumah penuh dengan harta. Menurut cerita, terdapat monster unik yang tinggal di dalam hutan tersebut. Bulu perak yang bersinar dengan cahaya rembulan, sang penguasa yang bernama Silvermon. Silvermon juga dikenal sebagai monster terkuat yang ada di hutan itu, tapi dia memiliki dua kelemahan. Ketika sudah dewasa, dia hanya bisa tumbuh paling tinggi itu mencapai 1 meter. Semua orang akan terpesona dengan bulu perak yang indah itu. Mereka akan menjadi target buruan. Bagi para hunter, ini adalah keuntungan yang sangat besar. Dan karena perburuan dari para hunter itu, jumlah populasi mereka pun perlahan-lahan mulai menurun. Bahkan beberapa pun mulai menghilang entah kemana. Sudah sekitar 1 dekade, rumor seperti ini tersebar. Terdapat serigala raksasa yang berlumuran darah yang telah muncul di tempat itu. Namun belum bisa dipastikan kebenarannya. Sedangkan di sisi lain, kita pun mulai diperlihatkan Cry yang saat ini sedang bersama dengan Eva yang menceritakan semua itu. Cry yang mendengar ucapan itu pun kemudian mengatakan, itu sangat menyeramkan dan sangat menakutkan. Untungnya aku tidak perlu bertemu dengan monster seperti itu. Eva pun kemudian berkata kepada sosok Cry, menurut para hunter yang pernah berhadapan melawan Silvermon, monster ini benar-benar sangat kuat dan menjatuhkannya itu benar-benar sangat sulit. Bahkan beberapa hunter pun terlihat terluka parah akibat serangan dari monster ini. Berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan, kemungkinan dia masuk ke level 3 karena areanya yang benar-benar sangat susah. Tapi dari kekuatan monster itu, dia memang benar-benar sangat mengagumkan. Mendengar ucapan seperti itu, Cry pun kemudian berkata, tapi Tino pasti bisa mengalahkannya karena sudah lama aku tidak melihat Tino bertarung. Tapi dia juga tidak bisa dipanggil sebagai manusia dengan kemampuannya yang terlalu kuat itu. Mendengar ucapan seperti itu, Eva pun juga sempat menanyakan kepada Cry, tapi bagaimana caramu sebelumnya meyakinkan Gilbert? Mendengar ucapan seperti itu, Cry pun kemudian menjelaskan kepada Eva, sejujurnya aku juga tidak tahu. Mungkin itu karena dia tidak mau kalah dari Tino. Aku hanya berharap bahwa itu adalah kemungkinan terbesarnya. Tapi aku juga masih ragu dengan jawaban itu. Di momen ini, Cry pun juga sempat menjelaskan kepada Eva bahwa dia sempat mengatakan beberapa hal kepada Gilbert. Awalnya Eva menganggap bahwa Cry benar-benar menceramahi Gilbert, tapi Cry saat itu menegaskan dia hanya ingin mengatakan apa yang dia ingin katakan, dan mengeluarkan Gilbert dari party akan benar-benar sangat merugikan. Jadi, bagi sosok Cry, Gilbert harus menemukan sendiri jati dirinya. Dan untuk menemukan jati dirinya itu bukan merupakan tanggung jawab dari Cry. Mendengar ucapan seperti itu, Eva pun tidak tahu harus merespon apa. Namun tiba-tiba kita diperlihatkan Cry yang saat itu berkata kepada Eva, oh iya Eva, ngomong-ngomong, artefak milik Gilbert itu sebenarnya lumayan bagus. Mendengar ucapan seperti itu, Eva pun kemudian menanyakan, maksudmu pedang api penyucian itu? Cry yang mendengar ucapan itu pun membenarkannya dengan mengatakan, iya, pedang itu sangat bagus. Apakah dia mau menjualnya kepadaku suatu hari nanti? Semua orang bisa melakukan keajaiban jika memiliki pedang itu. Kau tidak memerlukan bakat untuk bisa menggunakannya. Peningkatan atribut api dan perluasan jarak. Dengan melihat lebih lama lagi, mungkin akan ada efek lain yang timbul dalam artefak itu. Tetapi tidak mungkin dia mau menjualnya kepadaku.
Eva yang mendengar ucapan seperti itu dari sosok Cray pun kemudian mengatakan menghabiskan uang itu tidak bagus. Lagi pula, jika tentang peningkatan atribut dan perluasan jarak, kau bahkan memiliki banyak artefak yang seperti itu. Lalu untuk apa semua itu? Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Eva, Cray pun kemudian menjelaskan, itu memang benar, artefak tipe senjata memang jumlahnya cukup banyak. Tapi pedang api penyucian itu sangat mudah untuk digunakan dengan menggabungkan 7 artefak yang mirip yang pernah aku sentuh. Pantas saja Gilbert bisa menggunakannya meskipun hanya sebentar. Dan Cray pun saat itu melanjutkan perkataan di dalam hatinya. Tapi kemungkinan jika aku menjelaskan semua ini kepada Eva, dia tidak akan mempercayainya. Mungkin aku bisa diam-diam saja membelinya dan memakai nama orang lain. Dia pun kemudian berkata kepada Eva, "Oh iya Eva, maukah kau menemaniku lain kali memakan manisan atau sesuatu seperti itu?" Eva yang mendengar ucapan seperti ini dari sosok Cray pun merasa curiga karena tidak biasanya Cray menjadi seperti ini. Sedangkan beberapa saat pun kemudian telah berlalu. Kita diperlihatkan Cray yang saat ini sedang berjalan-jalan di suatu tempat dan terlihatlah seseorang yang saat itu memanggilnya sebagai master, dan mereka pun kemudian sempat berbincang-bincang di tempat itu. Dari perbincangan mereka, sepertinya ada rumor yang mengatakan bahwa monster yang bernama Cray dikabarkan muncul di jalan bagian utara. Dari beberapa informasi yang didengar oleh mereka, pasukan kesatria ketiga bahkan sudah melakukan pemburuan kepada monster itu, tapi semuanya berhasil dikalahkan. Mendengar ucapan seperti itu, Cray pun kemudian mengatakan, bagaimana mungkin meskipun ada hunter di tempat itu, mereka semua bisa dibasmi. Rekannya yang ada di sana pun kemudian mengatakan, tapi Master, ada hunter yang kebetulan lewat. Dia malah berkata bahwa monster itu tidak lain adalah Phantomorph. Mendengar ucapan seperti itu, Cray pun sepertinya mulai memahami apa yang akan dihadapi oleh sosok Tino. Sedangkan di sisi lain, Tino saat itu mengumpulkan rekan-rekannya dan berkata kepada mereka semua, kalau begitu, sebelum kita menjalankan misinya, mari kita menulis surat terakhir untuk hidup kita, karena sepertinya kita semua akan mati di tempat ini. Mendengar ucapan seperti itu, Ruda pun benar-benar sangat terkejut dan bertanya, apa maksudmu itu? Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!